Rahasia saat berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari-hari kehidupan kita sampai dengan waktu duha ini di hari Ahad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita dan aktivitas kita sampai dengan di pagi hari ini. Memohon doa itu begitu penting. Dan bagi insan beriman itu tak putus dengan doa. Jadi ciri insan beriman itu setiap aktivitas kegiatannya akan selalu lekat dengan doa. Karena doa itu nanti punya dua fungsi utama. Yang pertama, senantiasa melekatkan kita agar terhubung dengan Allah di setiap kegiatan. Dengan keterhubungan itu, nanti ada dua feedback yang didapatkan. Pertama adalah perhatian Allah kepada seluruh aktivitas yang kita kerjakan. Karena itu, menjadi fitrah manusia, apapun yang dikerjakan bila menemukan kesulitan. Nah ini, biasanya berdoa kan ya. Mau ujian, berdoa ya. Bapak mau tes jabatan, berdoa. Ibu masukkan anak sekolah, berdoa ya. Nah, ciri beriman itu tidak nunggu ada masalah baru doa. Kalau itu biasanya cirinya fitrah manusia. Manusia itu begitu sulit minta. Sudah dikasih mudah, lupa. Akhirnya, dan kalau sudah lupa, salah. Kalau salah, gak pengen dihukum. Makanya Allah Maha tahu tuh. Doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au. Ya Allah, kalau kami lupa atau salah, jangan dihukum. Ya kan? Nah, untuk mencegah supaya gak lupa dan salah, berusaha terkoneksi dengan Allah. Karena itu, semua kegiatan kita itu seluruhnya bersanding dengan doa. Tidak ada satupun kegiatan yang tidak ada doanya. Silahkan dicek. Dan itu cuma di Islam. Cuma di Islam. Yang doanya bukan direka-reka ya. Tapi memang betul diberi petunjuk sesuai dengan konteks. Karena itu doanya itu selalu senafas dan selaras dengan kegiatan. Coba antara bangun tidur dengan akan tidur. Sama nggak doanya? Beda kan ya? Padahal aktivitasnya terkait tidur. Yang satu bangun, yang satu tidur, akan tidur. Tapi doanya beda. Dan itu doanya bisa serupa, nggak dikarang-karang. Jadi baik yang di Arab, di tanah suci, ataupun di sini, di tanah kusir, doanya sama. Ya kan? Sama kan ya? Baik ya, mau di Chicago, di Amerika, di Chicago, di Bandung, sama. Ya kan? Di Singapura, di Singaparna, di Tasik, sama. Dan semua ada doanya. Ini ingin memberikan kesan bahwa satu, agama ini agama yang benar. Ya, kalau reka-reka manusia, setiap manusia pasti punya versinya sendiri. Pasti itu. Dan bahasanya mungkin bisa masing-masing. Yang Padang pakai bahasa Padang, yang Betawi pakai bahasa Betawi. Tapi kok bisa semua doanya itu semua sama. Dan yang kedua dahsyatnya, itu sumbernya pun bisa diteliti dan menuju pada sosok yang sama, yaitu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya tersambung. Ini menunjukkan bahwa agama ini benar, Rasulnya benar, kemudian pedomannya pun benar. Dan yang paling menarik, tidak ada satu pun yang berdoa benar doanya kecuali dia mendapatkan kesuksesan sesuai dengan konteks doanya. Selalu begitu. Dulu orang-orang yang hidup di zaman Nabi dibimbingnya kan lewat doa. Nah doa itu yang pertama tadi fungsinya mengoneksikan kita dengan Allah. Sehingga Allah memberi perhatian. Memberi perhatian lebih. Anda yang sering berkoneksi kan dapat perhatian kan?
Ya, sering terhubung dengan ibu, dapat perhatian dari ibu. Terhubung dengan ayah, dapat perhatian dari ayah. Terhubung dengan Allah, diperhatikan oleh Allah. Kalau Allah sudah perhatikan, apa yang susah bagi Allah? Ini yang menjadikan orang-orang yang dekat dengan Allah cenderung mendapat kemudahan. Ya, dan tidak harus jadi ustadz. Silahkan jadi apapun, pebisnis silahkan yang baik-baik, arsitek silahkan, jadi pilot silahkan. Cuma satu, dekati Allah. Supaya aksesnya dibuka, kemudahan didapatkan. Kalau Anda champion di pekerjaan, juara, bagus, rumah mewah, kendaraan banyak, tapi masalah kecil di rumah nggak pernah selesai. Coba dicek, mungkin bukan karena kurang banyak hartanya, bukan karena kurang tinggi kedudukan, mungkin kurang dekat dengan Allah. Itu poinnya. Karena itu seringkali banyak persoalan ketika dihempaskan di atas sajadah itu jadi kecil. Problem orang sekarang ingin diselesaikan oleh Allah tapi curhatnya ke manusia. Bikin status di media sosial kan, minta diaminkan lagi. Aminkan ya gitu ya. Tapi pengen dijawabnya oleh Allah. Sedangkan Allah sedang memberikan fasilitas dan caranya. Nah, yang paling dahsyat itu ada orang yang persoalannya dimudahkan oleh Allah. Jadi bukan gak punya masalah. Dia memiliki persoalan bahkan yang kadarnya sama. Tapi diberi kemudahan oleh Allah untuk mengatasinya. Sehingga seakan-akan ringan saja. Ya kan akan ringan, bukan gak punya masalah. Nah, karena itulah kemudian kenapa saya buka untuk membiasakan ini. Karena ini ada bagian sunnah yang menipis. Ya, ada bagian sunnah yang menipis. Yaitu menyertakan doa dalam setiap aktivitas. Kalau mau diteliti secara psikologi juga, itu ada pengaruh doa pada motivasi diri. Orang yang sering berdoa itu meningkat kepercayaan dirinya. Motivasinya menguat. Sehingga dengan meningkatnya motivasi diri itu cenderung mudah mengatasi berbagai persoalan. Ini poin pertama. Yang kedua, ini yang paling penting yang ingin saya tekankan sebelum kita memulai kajian. Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam, doa itu bukan sekedar mengoneksikan diri dengan Allah Sang Khalik, tapi juga mengandung pedoman. Sekali lagi, mengandung pedoman dari aktivitas yang akan kita kerjakan. Itulah yang menyebabkan semua doa sesuai dengan konteks. Lafadznya bisa beda-beda. Dan kalau kita teliti, ini pentingnya pemahaman. Semua isi doa itu isinya pedoman menjalani aktivitasnya. Ya, saya beri contoh begini misalnya. Tadi teman-teman kan masuk masjid ya. Doanya apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nanti keluar doanya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Coba lihat, kenapa doa masuk dengan keluar beda? Dan kakinya kenapa beda? Masuk kaki, keluar kaki kiri. Ya, doanya lain kan? Coba. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita terjemahkan ya. Jangan-jangan dibaca tapi nggak tahu artinya. Ya, atau dibaca tahu arti nggak tahu maksudnya. Karena ini terkait pedoman. Ya, Allahumma, ya Allah. Itu bahasa halus dari kata ya Allah itu Allahumma. Ya Allah itu sudah bahasa Arab. Ya dengan Allah. Ya Allah, itu bahasa Arab. Ya. Dan itu sudah menjadi fitrah manusia. Ya, bahkan jangankan masuk masjid, kepleset aja ya Allah, ya Allah. Ya. Lihat mendung ya Allah kan, ya Allah mendung. Ya kan? Lihat hujan, ya Allah hujan. Ya kan? Itu selalu itu fitrah manusia karena sejatinya manusia itu nggak bisa lepas dari Tuhannya. Ya kan? Nah, kalau kita ingin memohon dengan menghaluskan kata itu, maka ganti katanya dengan Allahumma. Ya, jadi ya Allah kalau digabungkan jadi bentuk halus, apa namanya? Allahumma. Jadi kalau Allahumma itu bentuknya merendah. Tawadhu. Jelas ya? Dia merendah sifatnya. Jadi kalau sudah menyebut Allahumma, kita merendahkan diri kita. Memohon dengan kelembutan. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-7 Al-A'raf itu di ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau mau memohon cepat dikabul, jangan meninggi, merendah. Ya, jadi semakin kita merendah, semakin Allah meninggikan. Jadi orang yang banyak sujud, kenapa diangkat derajatnya? Karena dia banyak merendah. Semakin merendahkan dirinya, semakin Allah angkat. Balik, semakin mengangkat, semakin direndahkan. Kenapa itu? Ya, Azazil itu yang terhormat.
Azazil terhormat tuh di alam langit tuh, terhormat. Ya, runtuh jadi iblis dan jadi syaitan karena meninggi. Begitu dia tinggi, Allah rendahkan. Itu kan ada dialognya di Quran surah ke-7 kan, Al-A'raf ayat 12. Dibaca nggak Qurannya? Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Dia berkata, ana khairum minhu. Ya, qala ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah menyampaikan, kenapa engkau tidak mau hormat kepada Adam ketika aku perintahkan? Bukan masalah sujudnya. Nggak penting sujudnya kata Allah. Yang penting itu yang perintahkan saya. Kenapa nggak patuh? Maka iblis mengatakan, ya saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Bukan levelnya yang dicipta dari tanah, mesti hormat kepada yang dicipta dari api, mesti hormat kepada yang dicipta dari tanah. Maka ketika dia meninggi, Allah rendahkan. Ya. Dan ketika seseorang merendah, Allah tinggikan. Maka dari itu, kalau ingin berdoa cepat dikabul, maka merendahlah di hadapan Allah. Jangan membawa ketinggian, merendah. Mohon dengan kelembutan. Maka ketika masuk, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita merendahkan diri kita. Ya, kalau Bapak Ibu mau cek, coba jalan-jalan ya, napak tilas ke jejak masjid-masjid dibangun di tempo dulu. Itu ada masjid di Cirebon yang dibangun Sunan Gunung Jati itu pintunya sedikit dikebawahkan tuh. Coba kalau cek ya, kalau nggak percaya. Ya, kan sedikit dikebawahkan kan? Makanya masuknya tuh agak ke bawah kan? Itu sudah ngasih pelajaran. Jadi orang dulu itu pelajarannya simpel, nggak banyak ceramah, tapi langsung dipraktekkan. Kenapa? Di antara dasar pemahamannya, filosofinya, itu menerapkan konteks ini. Masuk dengan merendah, masuk ke rumah Allah kok meninggi. Ya kan? Walaupun Anda pejabat, punya kedudukan, punya harta, tapi statusnya di masjid hamba Allah. Ya, terlambat ya belakangan, jangan ngotot saf pertama. Ya. Kalau ini udah duluan tadi, udah nyambut nih. Sama. Apalagi imam di kantor. Ya, di kantor boleh jadi imam, jadi direktur. Tapi jabatan di kantor jangan samakan dengan di masjid. Babnya ada lagi. Ya, dulu saya baru datang dari Tripoli itu, masuk pesantren, ada pejabat-pejabat itu yang tinggal pengen jadi imam. Karena merasa imam di kantor harus di masjid. Saya bilang bagus itu. Bagus. Cuman bacaannya agak kurang tepat. Sehingga telinga kadang sakit kalau dengar. Tuh kan? Saya tanya, Pak, kenapa nggak diperbaiki dulu bacaannya baru jadi imam? Justru kami jadi imam Ustadz supaya bisa diperbaiki. Saya bilang bagus itu Pak motivasinya. Jarang ada orang kayak Bapak itu. Luar biasa. Tuh, jangan direndahkan. Kan itu karena belum tahu. Orang belum tahu diberitahu. Bukan dimarahi. Ya, Pak, saya kasih jalan yang cepat supaya Bapak tetap jadi imam dan kualitas makin bagus. Wah, boleh Ustadz tuh. Bapak tetap jadi imam. Nanti sebelum sholat, dicek dulu Pak bacaannya. Santri nanti saya siapkan. Insya Allah begitu naik jadi imam, jadi lebih bagus. Betul itu Ustadz. Nah, sambil dicek, Bapak ngimaminnya duhur dan asar dulu. Biar saya yang handle maghrib, isya sama subuh gitu kan. Tapi sepakat, yang penting kan gak turun status. Ya kan? Ya, tetap imam. Ya kan? Kadang psikologi kan begitu. Yang penting gak turun status. Dan kita mendahulukannya, Bapak tetap imam Pak. Ya kan? Nah, imamnya zuhur dan asar. Alhamdulillah. Begitu maghrib, isya dan subuh kita gantian sama santri. Kualitas bacaan lebih dibagusin. Ya, begitu sudah bagus kita dorong, Pak silahkan coba maghrib. Gak usah lah, ini aja yang udah ada. Nah, itulah dakwah. Itulah dakwah. Nah, itu merendah. Nah, Allahumma merendah. Iftahli, mohon bukakan untukku. Personal. Kenapa coba personal, bukan iftahlana? Ya, gak ada orang masuk masjid dia sendiri Allahumma iftahlana, gak ada. Selalu iftahli. Saya belum pernah dengar orang masuk masjid Allahumma ftah lana, lana, gak ada. Tahli. Abwaaba rahmatik. Li kan untuk pribadi kan. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga, Allahumma iftahli. Yang ketiga, abwaaba. Abwaaba itu jamak dari bab. Bab itu pintu. Kok bisa jamak pintunya? Saya tanya, ibu waktu masuk ke dalam masjid lewat satu pintu atau banyak pintu?
Satu pintu, nggak ada ibu masuk balik lagi lewat sana lagi, balik nggak ada. Satu pintu. Kok bisa masuknya satu pintu tapi mintanya banyak pintu? Wa rahmati. Nah, ini rahasianya. Baik. Nah, saya mau bagi sedikit sebelum kita mulai, tapi tolong catat ya. Catat betul-betul. Ini rahasia di antara kita. Bapak Ibu sekalian, rahmat itu di Quran dan juga dalam hadis setidaknya punya 3 makna utama. Ada 3 makna. 1. Solusi dari berbagai macam persoalan hidup. Saya ulang, solusi dari berbagai macam persoalan hidup. Itu diantaranya ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 157. Nah, munculnya ayat 157 ini ada keterkaitan dengan 155 dan 156. Persoalannya di 155, sabarnya 156, solusinya 157. 155 walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Sabarnya 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat 157-nya, ulaika 'alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ulaika humul muhtadun. Ya. Baik. Rahmat yang pertama, solusi dari berbagai macam persoalan kehidupan. Baik kegelisahan. Jangan dikira yang hadir di sini tenang semua. Ini walaupun wajahnya kelihatan senyum-senyum, hatinya ada yang gundah. Ada yang baru ditolak saat mau lamaran, mungkin kan? Lamar kerja maksudnya. Ya? Ada yang mungkin sedang kesulitan di rumah tangga, pengen dapat ketenangan, khauf. Gak bisa dihindari. Tadi aja kan udah lihat-lihat jam, nih Ustaz datang nggak gitu kan? Padahal saya secepat mungkin bisa ke sini tuh. Ya nggak singgah di rumah, cuman ke kantor ganti pakaian langsung ke sini. Hampir nggak tidur saya semalam itu. Alhamdulillah. Ya, tapi kan yang khawatir Anda. Wal ju' kan ada yang lapar. Awal-awal dari subuh ke sini sarapan aja belum kan? Lihat-lihat yang jualan nggak depan kan? Itu nggak apa-apa. Wa naqsim minal amwal. Ada yang mungkin baru kena musibah di kantor. Proyek misalnya, ada yang nggak lulus. Ada utang belum dilunasi, cicilan masih nyari solusi. Yang demikian. Wal anfus, ada yang sakit, mungkin kerabatnya datang supaya cari wasilah. Allah kabulkan doanya. Ada yang ngejar ustadz supaya minta didoakan, ada. Wat thamarat, itu kalau buka mushaf diartikan buah-buahan. Itu sebetulnya bahasa kiasan, cara bacanya, memahaminya dengan balaghah. Kalau baca terjemah nanti kurang nyambung. Kalau buah-buahan berarti yang diuji cuma tukang buah. Kang sayur tidak, ya itu cara bacanya pakai ilmu balaghah, pakai majaz. Maksudnya apa? Kalau buah itu kan didapatkan, dipanen saat mulai pertama kali merawat benih kan, nanam, dijaga dari hama. Tiba-tiba besoknya mau dipanen, malam-malam diambil orang. Antum yang ikut tender, kualifikasi antum yang jelas, tapi pengumuman orang lain yang ngambil. Itu maksudnya. Ada orang-orang yang kehilangan sesuatu setelah dia berusaha keras mendapatinya. Harusnya dia kok yang dapat orang. Saya mau tanya pada Anda. Biasanya kalau situasi begitu pelariannya kemana? Tuh. Ya, dan cari yang paling kuat kan doa itu kan yang bisa memberi solusi kan. Doa itu kan minta. Gak mungkin minta pada yang diduga gak bisa ngasih. Dan puncak pemberian itu pada Sang Maha Pemberi, yaitu Allah, Wahhab, pemberi tanpa batas. Nah, Allah memberikan tempat-tempat spesial yang kalau minta hati lebih khusyuk. Beda antara minta di kendaraan di rumah dengan di tempat ini. Tempatnya lebih tenang, saat masuk saja suaranya sudah lain, aura sudah beda. Apa nama tempatnya? Masjid. Makanya Bapak Ibu masuk masjid ini rasanya sudah lain. Dengan rumah sendiri tenang mana dengan masuk masjid? Masjid. Masuk rumah semewah-mewahnya, tenangnya nggak sama dengan masuk masjid. Begitu dibuka tenang, Insya Allah. Baru masuk kalau punya masalah kadang-kadang sudah terasa dalam. Nangis kan sholat 2 rakaat, nyender ke tembok, tidur aja. Ya, tenang. Itu.
Dulu di Jepang dulu begitu, ada cerita, kawan saya sedang cerita itu, kan tingkat bunuh dirinya tinggi karena stresnya tinggi. Ternyata kaya itu tidak menjamin bahagia. Maju tidak menjamin bahagia, kan negara maju. Tapi indeks kebahagiaannya belum tentu didapatkan maksimal. Bunuh dirinya banyak, Pak. Saya pernah lewat satu tempat itu yang tiap hari selalu ada 1 sampai 3 orang bunuh diri di situ. Itu masih biasa, Ustaz. Ada satu tempat X lah, saya tidak sebutkan, ya, X. Itu tiap hari mayat bergeletak di mana aja. Sampai akhirnya wali kotanya punya ide, tapi ini nggak harus ditiru. Nyari solusi yang belum kedapati. Dibikin satu tempat di lokalisasi. Kalau mau bunuh diri di sini aja. Waktunya diatur. Jam 9 sampai jam 11, jam 2 sampai jam 3. Kalau lewat situ datang, tunda besok. Diatur. Ya. Ini kisah nyata, satu kali ada orang kemudian pengen datang ke situ ketemu sama orang Islam. Mau kemana, Pak? Bahasa kita lah, bunuh diri katanya. Jam berapa? Jam 1. Ini kan belum. Belum. Ikut saya aja dulu. Aku terlambat nih. Bener. Aku terlambat. Nanti kalau Anda merasa rugi, saya ganti apapun itu. Akhirnya ikut. Begitu ikut dibawa ke masjid, ya Allah. Dibawa ke masjid. Itu cuma duduk tunggu di luar, sedang ada pengajian. Duduk, begitu masuk, duduk ketiduran. Tidur, selesai pengajian, dilihat lagi sama yang muslim ini. Kok enak banget tidurnya. Ya kan? Tidurnya mau dibangunin gak enak, sampai lewatlah batas bunuh diri itu. Karena lewat gak enak, dibangunkan, bangun. Katanya, wah bangun kan. Begitu bangun, minta maaflah si muslim, saya minta maaf betul-betul. Karena melihat Anda begitu nikmat tidurnya, saya tidak mampu membangunkan Anda. Ini sudah lewat jam bunuh diri katanya. Tapi menariknya kata orang ini, nggak apa-apa. Ini tempat apa katanya? Tempat apa? Ini masjid. Kenapa? Saya itu ingin bunuh diri karena saya sudah berhari-hari nggak bisa tidur. Jadi dia menyimpulkan kalau bunuh diri itu udah mati, udah tidur aja. Gitu, saking nggak bisa tidurnya. Tapi kok bisa di tempat ini bisa tidur? Dia belum kenal jamaah Andor. Tidur. Maka diperkenalkanlah dengan masjid. Masjid. Masuk Islam, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu cuman numpang istirahat samping masjid, masuk Islam. Asbabnya tidur. Tuh. Orang ketiduran masuk Islam, habis masuk Islam jadi rajin. Ada orang sudah muslim, masuk masjid banyak tidurnya. Ya. Ayo bangun. Ya. Baik, itu satu. Jadi ternyata kenapa yang pertama rahmat? Karena Allah tuh maha tahu. Gak ada di antara hidup kita yang gak punya masalah. Pasti punya persoalan. Kalau sedang ditimpa persoalan, diuji, sabar dulu, kata Allah, terima dulu. Karena hakikat dari ujian itu untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan gak mungkin diuji kalau gak mampu. Gak mungkin. Kaidahnya kan jelas. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi kalau ada ibu sedang diuji masalah sekarang begitu berat. Memang yang mampu cuma ibu, Bu. Saya gak mampu. Karena saya gak mampu, saya gak diuji. Maka berbahagialah ketika Allah lebih memilih ibu dibandingkan dengan saya. Sabar dulu. Dan hikmahnya apa? Ada nanti sesuatu yang besar di depan yang butuh kesabaran lebih. Kalau yang sekarang nggak lulus, ke depan itu sulit untuk dihadapi. Karena itulah ditingkatkan kualitas, terima dulu, tapi kan nggak usah lama-lama. Ya kan? Allah maha tahu itu, jangan lama-lama, terima dulu, datanglah kemudian mohon solusi. Kemana datangnya? Masjid. Maka dari itulah ketika masuk, Anda mengatakan, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Di antara itu minta solusi. Makanya ketika masuk merendah, sholat 2 rakaat, begitu sholat, mintalah sesuai kebutuhan Anda yang dirasakan pada saat itu. Itu fikihnya. Nah kalau nggak tahu fikihnya, nanti itu nggak kepake, sayang, peluang hilang. Padahal mungkin itu cara Allah untuk bisa mengabulkan apa yang kita mohon. Jelas? 1. 2, itu ampunan dari dosa yang sudah berlebih. Namanya israf. Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah.
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Duhai hambaku, tuh masih disebut hamba. Siapa di antara kita di sini yang merasa tidak punya dosa? Boleh angkat tangan. Boleh, silakan. Saya selesai pulang. Pasti setiap kita merasa itu. Dan tidak sedikit orang-orang yang ingin taubat itu mencari tempat. Nah, tidak ada tempat yang paling ideal kecuali ke masjid. Kalaupun gak ada orang, gak apa-apa. Datang, masuk. Masuk, Pak. Mungkin yang menghambat rezeki itu dosa. Yang menghambat perbuatan belum bisa jadi baik, dosa. Ya, mohon maaf, dengan berbagai jenisnya. Dengan berbagai jenisnya. Maka yang terbaik apa? Datang ke masjid. Datang ke masjid. Ya. Ini kisah nyata di masa lalu. Makanya sering baca tuh yang baik-baik lah, kisah salafus saleh, orang-orang saleh di masa lalu. Ada seorang hamba rajin salatnya. Ini sahih riwayatnya, sahih. Rajin salat. Tapi yang menarik tertuliskan, ya, ketika malaikat itu mendapat informasi, di aras tertuliskan. Ini termasuk bagian dari ahli neraka. Ini salat. Perhatikan ya, perhatikan. Ini nanti terkait juga dengan hadis, kalau Anda baca Al-Arba'in, nomor hadis yang keempat itu. Ya, terkait dengan bab takdir. Bagaimana kemudian ikhtiar seorang hamba itu, ya, menjadikan ia berubah dari salah menjadi soleh. Dan sangat dicintai oleh Allah. Oke? Maka apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, ketiba kemudian, si malaikat itu, ini kisah sahih yang sampai, lalu menyampaikan, kasihan pada orang ini, kok kelihatannya ibadah tapi tertulis ahli neraka. Maka disampaikan dengan cara yang Allahu a'lam, apakah menyamar atau bagaimana, tuliskan. Kamu kok terus-terusan sholat? Padahal belum tentu baik di mata Allah. Belum tentu menjadi bagian ahli surga. Perhatikan jawabannya. Tujuan saya sholat ini bukan karena surga atau neraka. Tujuan sholat ini bukan karena saya dipandang baik atau buruk. Tapi tujuan sholat ini, saya ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Dan nanti ini menjadi cara bagi seseorang yang ingin bertobat. Jadi kalau ingin bertobat, tobatnya ingin benar, carilah perhatian Allah. Yang penting ridha Allah. Terus saja tobat. Tobat sampai merasakan kenikmatan tersambung dengan Allah. Itu maksudnya. Jadi begitu keluar kalimat itu yang mengguncang arsy. Itu yang dijadikan oleh Allah pelajaran. Bahkan pada alam malaikat untuk mengenal bagaimana rahmat Allah itu diberikan. Mudah bagi Allah membuka, merubah, memutar, mudah. Tapi Allah ingin memberikan pelajaran bahkan di alam malaikat bagaimana kasih Allah diberikan. Begitu kalimat itu muncul, apa yang terjadi? Maka berubahlah di arsy namanya menjadi ahli surga. Ini riwayat sahih. Berubah menjadi apa? Ahli surga. Padahal Allah tuh maha mengetahui, gampang aja tinggal dirubah ahli surga, tidak. Tapi Allah ingin memberikan informasi bahkan di alam langit kepada para malaikat betapa tingginya rahmat Allah memberi kesempatan pada setiap hambanya untuk kembali kepada Allah dalam kebaikan. Dan itu disebut hamba. Disebut hamba. Karena itu Allah begitu mencintai ketika ada pelaku maksiat, dia pengen taubat, itu begitu dicintai. Dan statusnya naik lebih tinggi. Ini yang menyebabkan ayat ini turun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ini yang menyebabkan itu menunjukkan rahmat Allah. Hai hambaku, betapa besar pun kau pernah berbuat dosa, sepanjang masih hidup belum tiba ajalmu, jangan pernah putus asa untuk mendapatkan rahmatku. Pakai rahmat. Rahmat di sini mencakup Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau Anda pernah berbuat salah, kita, jangan malu untuk kembali. Kalaupun malu dilihat orang, Allah menyiapkan tempat yang tidak semua orang bisa ke situ. Datang ke masjid. Mohon, minta salat 2 rakaat. Minta kebaikan kepada Allah sampai hati mendapatkan ketenangan. Jelas di sini? Baik. Dan yang ketiga, ini yang paling juga banyak dimohonkan, ya. 1, solusi. Yang kedua apa? Ampunan dari dosa yang begitu melimpah, ya. Dan yang ketiga, rahmat yang ketiga, kasih sayang yang memudahkan jalan-jalan kehidupan. Dunia sampai akhirat. Yang ketiga. Semua kita pasti ingin mendapatkan kemudahan, kenyamanan. Bukan cuma dunia, sampai dengan akhirat. Kasih Allah yang memberikan kemudahan dunia disebut dengan Rahman. Kasih Allah yang memberikan kelapangan akhirat disebut dengan Rahim. Itu kita baca setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika masuk ke dalam masjid, mohonlah kepada Allah 1 dari 3 kemuliaan ini. Kalau ustadznya belum datang, itu manfaat besar. Boleh jadi banyak permohonan, ayo lekatkan di situ.
optimalkan. Dan di situ mungkin peluang terbesar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi begitu Bapak Ibu mendapatkan 1 dari 3 itu keutamaan bukan? Keutamaan bukan? Hah? Istimewa tidak? Dalam bahasa Arab, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang utama disebut fadlun namanya. Makanya Sulaiman alaihissalam ketika dipuji karena hebatnya, istimewanya, bisa menaklukkan awan, ya kan? Sebelum Songgoku dan Songgohan dengan awan kintonnya itu yang fiksi, Nabi Sulaiman tuh betul-betul nyata. Tapi ketika dipuji apa yang beliau katakan? Hadza min fadli rabbi, fadlun. Itulah sebabnya kalau bisa jangan dulu keluar sampai merasakan rahmat Allah ada dalam diri kita. Begitu keluar, Anda keluar dengan kaki kiri dengan mengatakan Allahumma inni as'aluka min fadli. Ya Allah, saya ke masjid seperti apa yang Kau perintahkan, saya datang. Saya memohon seperti apa yang Kau tunjukkan lewat Rasulmu, saya lakukan. Ya Allah, Engkau minta ini, saya kerjakan. Engkau minta berdoa, saya doa. Kau minta alirkan air mata, aku alirkan. Maka mohon ya Allah, jangan biarkan aku keluar dari rumahmu ini kecuali Engkau kabulkan apa yang aku mohonkan sesuai dengan janji yang Engkau tetapkan sebagai kemuliaan darimu. Ya Allah, saya mohon kemuliaan darimu. Itu rahasianya, itulah doa. Nah,